Baik, Shalom, selamat malam teman-teman terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa ya. Ini kita kayak private ya. Komselnya lebih komsel lagi ya. Cuman berlima kita. Nggak apa-apa, semangat, enjoy, sukacita. Memang dalam sebuah pelayanan kadang-kadang banyak hal yang bisa terjadi. Tapi ya kita harus tahu bahwa kita melayani Raja kita. Kita melayani bukan karena jumlah, tapi kita melayani karena kita melayani Tuhan yang hidup. Oke, puji nama Tuhan. Nah, waktu saya berdoa, saya kok ditaruhkan Tuhan untuk saya membagikan firman Tuhan yang sama saya bagikan kemarin di ibadah gereja kami hari Minggu ya. Sebab saya tahu bahwa ini adalah dasar untuk kita semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Tanpa kita memiliki pengertian yang benar, kita nggak mungkin bisa lari bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau nggak salah kemarin Sister Desi yang ikut ya mengikuti ibadah kita ya. Dan puji nama Tuhan. Nggak apa-apa ya Des, biar kita sama-sama memberkati teman-teman yang lain juga. Puji nama Tuhan. Baik, saya akan langsung sharing firman Tuhan yang saya akan bagikan kepada teman-teman malam hari ini. Ya, sebuah tema yang berbicara tentang delighting in King's Word. Ya, jadi kata delighting ini berbicara tentang menyukai. Bagaimana kita menyukai sabda Sang Raja. Sang Raja ini tentunya Raja kita adalah Yesus, ya kan? Menyukai sabda Sang Raja, menyukai firman-Nya, menyukai firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya akan mengambil dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dikatakan begini, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Saudara, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan ini sekilas, mungkin teman-teman kurang mengerti sebetulnya ya Rasul Paulus ini sedang bicara apa sih kepada jemaat di Tesalonika? Karena waktu saya baca merenungkan satu ayat ini juga saya agak samar-samar, saya agak sedikit nggak nyambung nih ya. Karena tiba-tiba dikatakan kamu, maksudnya orang-orang jemaat di Tesalonika menjadi penurut, penurut kami, penurut ya pada saat itu Rasul Paulus dan rekannya ya, dan pada saat dia menjadi penurut pengajaran Rasul Paulus tentunya karena Rasul Paulus membawa pengajaran firman Tuhan, maka dia juga jadi penurut Tuhan. Tapi dikatakan kondisinya dalam penindasan yang berat. Nah, coba kita bandingkan firman Tuhan ini untuk kita ngerti alur ceritanya. Saya buka dari satu firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Oke, saya buka juga dari iPad ya. Soalnya di sini suka gambarnya ketutupan ayatnya nih. Saya jadi nggak bisa baca dari sini aja. Oke, demikian firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadah itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan tentang mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ayat yang ketiga, ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Sebelum kita lanjut sampai ayat yang kelima dan seterusnya, saya akan coba menerangkan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat ini, saudara. Tadi kita melihat bahwa ya Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Tesalonika. Dan sebetulnya saudara, kalau kita melihat di ayat yang pertama, ini sudah memberikan sebuah benang merah supaya kita ngerti cerita ini. Sebetulnya pada saat itu Paulus dan Silas temannya ini dalam perjalanan misinya tiba di sebuah kota yang namanya Tesalonika. Dan di jemaat di Tesalonika ini banyak orang yang belum percaya. Dan pada saat Paulus dan Silas masuk, mereka mulai mengajar firman Tuhan.
Mereka mulai memperkatakan firman Tuhan. Mereka memberikan contoh bagaimana hidup dalam firman Tuhan. Jadi kalau saya mau bilang, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang baru saja bertumbuh dalam Tuhan. Jemaat yang baru saja mulai percaya di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita lihat baik-baik di ayat yang ketiga, Rasul Paulus ini mengajarkan adalah Injil yang benar. Dia mengajarkan tentang Mesias, tentang Yesus. Ya, jadi bukan hanya bicara dari perjanjian lama. Rasul Paulus nggak mengajar hukum Taurat lagi, tapi dia sudah masuk ke perjanjian baru. Dia mengajar soal Injil. Karena orang Yahudi pada zaman itu masih memakai Taurat, perjanjian lama. Perjanjian lama tidak mengakui akan Injil, saudara. Mereka tidak pernah mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Rasul Paulus membawa pengajaran yang sudah masuk perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dari apa yang dia lakukan ini, ternyata banyak orang akhirnya yang mengerti dan bertobat dan menyerahkan hidupnya buat mengiring Tuhan. Makanya kalau saudara lihat ayat yang keempat, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Orang Yunani ini bicara soal dari suku yang belum percaya. Waktu dia dengar pengajaran ini, mereka juga bertobat. Bahkan yang lebih luar biasa, di sini dikatakan perempuan-perempuan yang terkemuka. Haleluya. Hari itu, zaman itu ternyata sudah muncul perempuan-perempuan hebat. Perempuan-perempuan yang diberkati, perempuan-perempuan karir. Ya, wanita karir udah ada zaman itu. Makanya kalau kita lihat perjalanan misi Rasul Paulus, itu banyak sekali didonasikan, dibiayai, disponsori oleh perempuan-perempuan yang kaya, saudara terkasih dalam Tuhan. Perempuan yang diberkati oleh Tuhan dan hidup mereka takut akan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata hal-hal ini menarik ya semua mata tertuju kepada penginjilan Rasul Paulus di jemaat di Tesalonika yang baru dibangun ini. Makanya kita lanjut ya, ayat yang kelima nih saudara. Ayat yang kelima ya, kita lihat. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Jason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Wah, haleluya. Ternyata hal ini membuat saudara terkasih dalam Tuhan rame, jadi semuanya situasi menjadi memanas, saudara. Bahkan si Yason yang nggak tahu apa-apa diseret juga, saudara. Ya diinterogasi juga, saudara. Nah, pertanyaannya siapa Yason itu? Kenapa ikut-ikutan? Ya mau diadilin, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi karena mereka tidak menemukan keduanya, maksudnya Paulus dan Silas, karena lagi dalam proyek penginjilan kan, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacau seluruh dunia telah datang juga kemari. Wah, saudara bayangkan baik-baik, ya dia disandingkan dengan kata mereka ini adalah para pengacau, ya. Lalu kita lihat ayat yang selanjutnya, ya, sebab dikatakan kenapa Yason yang diadili dan teman-temannya? Karena Yason menerima mereka, yaitu Yason menerima Paulus dan Silas menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Jadi saudara, cuman gara-gara si Yason nampung pelayanan si Paulus sama Silas, maka dia ikut dihakimi, saudara, ya kan? Karena disebarkan hoax, disebarkan fitnah bahwa ternyata pelayanan ini, saudara, yang dilakukan Paulus dan Silas dan Yason terlibat, dia ngajarin ada raja lain selain raja yang ada memimpin pada bangsa itu, raja kerajaan Romawi, ya, yaitu seorang raja yang bernama Yesus, saudara. Haleluya. Zaman itu pemimpinan kalau sebuah kerajaan itu cuma harus ada satu raja, nggak boleh ada raja tandingan. Makanya waktu ada pengajaran-pengajaran tentang ada raja lain, wah langsung mereka mau dikomot, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, kita lihat ayat berikutnya, saudara. Apa yang respon daripada Yason dan pemimpin-pemimpin? Waktu dikasih tahu itu, ayat yang ke-8, ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengarnya,
Mereka menjadi gelisah. Jadi kasus ini sudah ramai nih sampai tingkat ya kalau sekarang nih udah sampai tingkat istana negara mungkin saudara ya. Ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Ternyata dari zaman dulu ada saudara terkasih dalam Tuhan yang namanya koordinasi. Yason bukan orang sembarangan karena dia punya rumah pada zaman itu. Makanya Yason yang menjamin, Yason bercerita semua tentang kebenaran, dan Yason saya juga percaya mungkin dia main uang, saudara. Sehingga akhirnya semuanya beres. Tapi kalau saudara baca kelanjutan dari perikop ini, kemudian Rasul Paulus dan Silas pergi meninggalkan Tesalonika, jemaat yang baru dirintis. Dia pergi ke sebuah kota yang bernama Berea. Itu di ayat yang selanjutnya, saudara. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita baru bisa menarik sebuah cerita apa hubungannya di dalam yang terjadi di 1 Tesalonika tadi, ayat yang pertama sampai ke-6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Maksud setelah diinjili, jemaat Tesalonika udah nurut sama Rasul Paulus dan nurut Tuhan. Dan dikatakan pada saat itu mereka dalam penindasan berat. Seberapa banyak saudara hari ini ikut Tuhan, bukan kehidupan saudara semakin baik, tapi saudara merasa kok hidupnya ini semakin ya sulit, sukar, ada tantangan, ada hal-hal yang gak enak. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya cuma mau bilang jangan takut, jangan khawatir. Karena ada jawaban di sini. Ayat ini adalah kuncinya. Yang pertama saudara dikatakan bahwa sekalipun kita mengalami penindasan berat, tapi Tesalonika jemaat itu selalu bersuka cita. Kenapa? Karena dia menerima firman itu. Firman, logos, firman Tuhan. Ya. Dan yang kedua, ya sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Mereka percaya sama Roh Kudus. Jadi jangan pernah tidak percaya sama firman Tuhan dan Roh Kudus. Di saat saudara mengandalkan kekuatan firman Tuhan dan berjalan bersama dengan Roh Kudus, saya percaya apapun penindasan yang terjadi dalam hidup saudara, saudara bisa tetap bersuka cita. Saudara bisa akan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang memberikan dorongan sehingga saudara semangat lagi dalam mengiring Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Makanya kalau saya boleh terjemahkan di dalam ayat yang lain, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, ya, saya berbicara tentang firman Tuhan terlebih dahulu. Nanti Roh Kudus next ya, sesi berikutnya. Kita bicara firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan itu bisa memberikan kekuatan? Ya, dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi maupun juga orang Yunani. Jadi orang Yahudi dan orang Yunani bicara orang yang sudah percaya maupun yang tidak percaya. Asal mereka dikatakan apa? Mereka mengalami keselamatan asal mereka percaya. Hari ini apapun beban masalah saudara, masalahnya satu. Saudara percaya atau enggak sama firman Tuhan? Bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Waktu saudara menerima firman Tuhan, saudara menerima kekuatan yang supranatural yang datang dari Tuhan. Haleluya. Dan saya mau berkata bahwa firman Tuhan banyak sekali mengubahkan hidup saya kalau saya boleh ada sampai hari ini. Itu bukti bahwa firman Tuhan itu berkuasa, mengandung kekuatan Tuhan. Orang ngomong belum tentu saya berubah, tapi waktu firman Tuhan berbicara sama saya secara pribadi, banyak hal yang saya langsung memutuskan hidup saya ini harus berubah. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, yuk kita terus percaya kepada firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Saya nggak anti doa, saya juga suka berdoa. Tapi doa aja nggak cukup. Saudara perlu firman Tuhan. Sebab saya melihat kecenderungan hari-hari ini, banyak anak Tuhan malas baca firman Tuhan, malas merenungkan firman Tuhan. Padahal dikatakan firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin saudara mau menerima kekuatan yang supranatural untuk menghadapi hidup ini, kalau saudara nggak pernah baca dan renungkan firman Tuhan? Jadi saudara, saya mau ajak kita semua hari ini kembali kepada belajar untuk hidup dan merenungkan firman Tuhan. Jangan cuma berdoa. Doa harus, tapi harus balance dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengambil contoh dua hal orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama, saudara. Yang pertama Yeremia. Yeremia itu bilang begini, saudara. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Dikatakan begini. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu. Maksudnya ini,
Waktu Yeremia ketemu firman Tuhan, ya kan? Dikatakan maka Yeremia, maka aku menikmatinya. Haleluya, haleluya. Firman-Mu menjadi kesukaan dan kegirangan bagiku, ya. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Dikatakan bahwa firman itu menjadi kegirangan dan kesukaan hatiku. Ya, firman Tuhan itu menjadi ya delight buat hatinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini, saudara, apakah saudara masih menyukai firman Tuhan? Atau saudara paling males dengar firman Tuhan? Ada orang kalau dengar firman Tuhan itu selalu bilang lama banget sih, nggak bagus nih firmannya, menghakimi, padahal namanya firman Tuhan adalah firman Tuhan, ya dan amin. Siapapun yang menyampaikan itu punya kuasa. So hari ini belajarlah menyukai firman Tuhan, ya. Satu lagi tokoh Alkitab, saudara terkasih dalam Tuhan. Siapa dia? Raja Daud. Satu ayat aja. Saat Mazmur 119 ayat 137, ayat 174 dikatakan, aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan. Terus, dan Tauratmu menjadi delight, menjadi kesukaan Daud. Haleluya, haleluya. Daud menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan. Makanya dari dua contoh tokoh Alkitab ini, Yeremia dan Daud, mereka adalah nabi-nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Hari ini saudara ingin diberkati oleh Tuhan? Saudara ingin dipakai oleh Tuhan luar biasa? Pertanyaannya, apakah sama saudara seperti mereka menyukai firman Tuhan? Haleluya. Saya ini orang yang paling nggak suka baca. Dari zaman sekolah kan teman-teman tahu saya nggak suka baca, saudara ya. Kadang-kadang guru ngajar saya tidur, saudara ya. Disuruh nulis, saya malas nulis. Ntar terakhir pulang baru pinjem, ya kan, nyalin di rumah. Saudara, saya ini paling malas, saudara. Apalagi waktu saya harus belajar firman Tuhan, saya paling malas, saudara. Tapi belakangan, karena saya mengerti kekuatan daripada firman Tuhan, saya belajar dan belajar dan belajar melawan kedagingan saya untuk saya menyukai firman Tuhan, mau makan firman Tuhan. Waktu saya sudah mulai bisa makan firman Tuhan, saya tahu rasanya makan firman Tuhan, saya mulai menikmati firman Tuhan. Saat itu juga saya jadi ketagihan. Makanya kalau saudara tanya saya sampai hari ini masih sekolah, saya sadar karena diri saya bukan orang yang pandai. Saya perlu Tuhan lebih lagi. Dan yang kedua, saya tahu bahwa waktu saya makan firman Tuhan, saya punya kekuatan lebih lagi. Jadi saya bukan gelarnya yang saya kejar, tapi bagaimana saya makan firman Tuhan lebih dalam, sehingga otot rohani saya semakin bertumbuh, saya semakin mengalami kedewasaan di dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, mari kita belajar apa sebetulnya firman Tuhan itu. Mungkin beberapa saudara tanya, sebenarnya apa sih bro firman Tuhan? Oke, jawabannya satu. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Apa itu firman Tuhan? Dari sisi teologi banyak jawabannya. Ya, ada pelajaran-pelajaran biblical, ya. Tapi saya akan secara singkat dari firman Tuhan ini, singkat aja, apa itu firman Tuhan? Ya, firman Tuhan adalah 2 Timotius 3 ayat 16. A, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, udah, cuman itu. Ya, jadi kalau saudara tanya apa firman Tuhan itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Allah, oleh Allah sendiri, oleh Elohim, oleh Yahweh, oleh Roh Kudus. Ya, jadi makanya firman itu berkuasa. Ya, mungkin beberapa saudara pernah belajar Alkitab. Saudara bilang, bro, kan di Alkitab waktu kita belajar ditulis semuanya sama nabi-nabi Tuhan. Contoh, kitab Kejadian, ya Pentateuch, ya ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya itu semuanya itu ditulis oleh siapa? Nabi Musa. Ya, kan itu Nabi Musa yang nulis. Mazmur, Raja Daud dan teman-temannya, ada Asaf dan lain sebagainya. Semuanya ada yang menulis. Cuman satu kitab yang hari ini masih diperdebatkan, yaitu Ibrani. Ibrani masih belum jelas penulisnya siapa, ya. Nah, tapi secara teologi mereka banyak yang bilang semuanya data itu cenderung ke Paulus karena gaya penulisan itu gaya penulisan Rasul Paulus juga. Nah, saya mau sampaikan sama saudara, bagaimana mungkin seorang Nabi Musa bisa menulis tentang penciptaan? Apakah kitab Kejadian adalah kitab penciptaan? Ya kan saudara terkasih dalam Tuhan, itu Nabi Musa sudah hidup? Belum, kalau secara lahiriah dunia. Tapi kenapa dia bisa menuliskan secara detail tentang penciptaan? Karena dia diilhamkan sama Roh Kudus.
Jadi saya mau bilang sama saudara, semua yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui hamba-hambanya tersebut, itu adalah firman Allah yang hidup. Saudara nggak usah sibuk mencari ini firman yang sesat atau enggak. Semua yang sudah dikanonisasikan menjadi Alkitab hari ini, itu adalah firman yang kita percaya itu adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Allah sendiri. Yang setuju boleh bilang amin. Haleluya. Jadi percayalah sama firman Tuhan. Hiduplah dalam firman Tuhan. Bro, sekarang pertanyaannya, gunanya apa bro? Benefitnya apa nih gue belajar firman Tuhan? Mungkin beberapa saudara tanya itu. Oke, secara cepat ya saudara, karena tadi kita sudah mulainya mulur sekali dan saya akan coba akhiri dalam 5 menit terakhir. Ya, oke. Yang pertama, firman Tuhan itu berkuasa untuk mengajar, teaching. Ya, haleluya. Matius 7 ayat 28 sampai 29 dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Apa yang Yesus ajarkan? Firman Allah. Ya, di firman Tuhan itu adalah untuk mengajar kita semua. Ya, kalau saudara nggak mau belajar firman Tuhan, makanya saudara tersesat. Waktu awal saudara mau bangun rumah tangga, kenapa waktu saudara ketemu hamba Tuhan, saudara harus mengalami yang namanya proses bimbingan kelas konseling pernikahan. Sister Lia pasti ngerti ya, karena dia full time di gereja. Banyak pasangan muda yang ngomong seakan-akan gereja mempersulit. Dia bilang begini, gua yang mau nikah, kenapa gua mesti belajar-belajar berapa sesi lah, apa segala macam. Dengarkan baik-baik. Kita mau menikah itu nggak belajar firman Tuhan aja, yang belajar firman Tuhan aja banyak masalah. Apalagi kita nggak belajar firman Tuhan. At least waktu saudara belajar firman Tuhan, itu menjadi sebuah pondasi untuk kehidupan saudara dalam berumah tangga. Dan saudara itu perlu diajar. Kalau saudara nggak belajar firman Tuhan pada saat bimbingan pernikahan, saudara nggak ngerti. Makanya firman Tuhan itu berkuasa. Salah satunya waktu saudara membangun rumah tangga. Ya, saudara lihat baik-baik gambar yang saya tampilkan. Bahagia dalam pernikahan tidak bisa ditemukan secara otomatis dan tidak bisa bertahan secara otomatis. Yang setuju boleh bilang dalam hatinya amin. Haleluya. Tapi bahagia dalam pernikahan itu harus ditemukan, diperjuangkan, dan dipertahankan. Kata ditemukan ini di mana? Saudara rogo-rogo goa gitu kan, yang ngorek-ngorek tanah, kan enggak. Gali firman Tuhan, saudara maka akan menemukan. Ya, bagaimana caranya? Saudara mau bangun rumah tangga, kalau saudara nggak diajar firman Tuhan tentang manajemen keuangan sesuai dengan firman Tuhan, apakah saudara bisa ngatur keuangan saudara? Nggak heran makanya rumah tangga selalu berantakan masalah keuangan dan akhirnya divorce. Hari ini banyak perceraian karena tidak mengerti mengatur keuangan rumah tangga. Selalu minus. Berapapun gaji penghasilannya minus. Saya mau bilang sama saudara, karena nggak mengerti pengajaran untuk bagaimana firman Tuhan itu mendidik kita untuk memanage keuangan. Haleluya. Jadi yang pertama, ini contoh kecil ya. Jadi yang pertama, firman Tuhan berkuasa untuk mengajar kita. Banyak lagi yang kita ajar, termasuk karakter dan lain sebagainya. Yang kedua, kegunaan firman Tuhan. Ya, yang kedua adalah reproof. Ini saya salah tulis, ada P-nya ya, bukan re-roof, tapi reproof, yaitu teguran. Ya, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, menegur kita. Haleluya, ya. Oke, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. Firman Tuhan itu menegur saudara. Kalau saudara ditanya, kalau saudara buat kesalahan, saudara lebih enak ditegur manusia atau enak ditegur Tuhan? Saudara pasti jawab, tergantung bro, tergantung tegurannya seperti apa, ya kan? Karena kalau teguran disentil Tuhan nanti melayang, waduh takut juga kan gitu kan? Haleluya. Oke, maksud saya begini ya, saudara terkasih dalam Tuhan, contoh ya. Kita ini semua udah jadi orang tua di sini. Setuju? Haleluya, karena semua sudah menikah dan punya anak. Ya, ya, saya nggak bilang saya belum, tapi saya tetap beriman, saya sedang berproses. Amin, haleluya. Oke, puji Tuhan. Nah, banyak orang menegur itu dengan cara membanding-bandingkan. Ya, anak yang satu dengan anak yang lain dibanding-bandingkan. Saudara lihat slide yang pertama, ketika orang tua sering membandingkan, menegurnya dengan membandingkan. Ya, slide yang kedua, mamanya membandingkan si Suneo sama Doraemon. Dia bilang, sampai dia bilang begini,
Kalau mama marah, marahin aku aja, tapi tolong jangan bandingkan aku sama anak tetangga, ya kan? Karena mama tahu nggak, itu lebih sakit dari putus cinta. Haleluya, biar ada bercanda sedikit gitu ya, biar nggak tegang. Ya, haleluya. Nah, apa yang dirasakan, apa juga yang saudara rasakan kalau saudara dibanding-bandingkan dengan orang lain? Pertanyaan itu kan, tentu kan nggak merasa, saudara akan merasa nggak enak, sebel, nggak suka. Nah, begitu juga seorang anak yang dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, kalau saudara jadi istri sama suami saudara dibandingkan dengan istri tetangga, saudara akan bilang, ya lo kawin aja sama dia, gitu kan. Begitu juga sebaliknya. Ya, suami saudara dibandingkan dengan tetangga rumah yang suka beli mobil baru, tapi suami saudara tetap pakai mobil bututnya, suka. Ya kan, dia bilang, ya lo kawin aja sama dia, nggak suka dibandingkan. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, yang bisa menyadarkan kita bukannya kita juga, tapi itu adalah teguran firman Tuhan. Waktu saudara ditegur oleh firman Tuhan, sama seperti saudara sedang bercermin, saudara sedang berkaca. Teguran firman Tuhan itu ya pasti dengan lemah lembut dan pasti bisa mengubahkan kita. Oleh sebab itu hal yang kedua, firman Tuhan itu akan menegur kita untuk mengubahkan kita. Amin. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, kegunaan firman Tuhan yang ketiga adalah ya, yang ketiga adalah correction atau memperbaiki kelakuan. Ya kan? Janganlah, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sebab kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, waktu saudara belajar firman Tuhan, kelakuan saudara yang nggak baik pun tanpa disuruh-suruh saudara akan sadar. Saudara akan mau berubah. Amin. Haleluya. Ya. Jadi tanpa saudara sadari berjalan dengan waktu, banyak hal yang akhirnya tadinya saudara suka lakukan itu, sekarang saudara mulai buang karena saudara sadar nggak baik. Cuman karena firman Tuhan yang mengisi hidup saudara. Haleluya. Oke, yang terakhir ya, ini saya lompat aja karena sudah cukup lama. Yang terakhir, kegunaan firman Tuhan adalah sebagai trainer, sebagai training buat kita, yaitu melatih kita dalam kebenaran. Ayatnya di 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak akan lari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku untuk menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Waktu saudara hidup dalam firman Tuhan, saudara belajar firman Tuhan, itu sedang melatih. Dan pelan-pelan kita ini sedang dibawa kepada kesempurnaan Kristus. Haleluya. Dan saya berdoa 4 poin ini akan menolong kita untuk kita lebih mencintai firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan yang hari ini kami telah belajar bahwa firman Allah itu berkuasa untuk hidup kami. Oleh sebab itu biarlah kami terus punya hati yang mencintai firman-Mu, karena firman-Mu itu akan membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang sesungguhnya. Materaikan firman Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman terkasih dalam Tuhan, karena kita jumpa